Setiap kita adalah murid, setiap kita adalah pelajar, setiap kita adalah siswa. Ya, betul tak? Siswa di madrasah, siswa di madrasah atau siswa di suatu majelis ilmu, siswa di masjid-masjid atau di musola-musola. Kita mempelajari ilmu, namun kebanyakan daripada kita lupa. Kita banyakin ilmu, tapi lupa untuk mempelajari yang namanya adab atau akhlak. Betul ya? Kita pandai membaca Al-Quran, qiraat Al-Quran, kita sudah pandai mengenal ilmu tauhid, kita sudah pandai mengetahui banyak hadis-hadis, kita sudah pandai ilmu, macam-macam ilmu dalam Islam, tauhid, baca Quran, hadis, termasuk mempelajari fikih. Kita paham belajar fikih, tapi sebenarnya kita belum paham, masih banyak ilmu fikih yang harus kita pahami. Cuma tingkah laku kita kadang baru sedikit paham akan ilmu tersebut. Kita baru sedikit paham tingkah laku kita, perbuatan kita sama orang tua, sama kerabat, sama tetangga, apalagi sama sesaudara muslim lainnya, itu di luar, jauh dari apa yang diajarkan oleh salafus saleh, jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adab dulu baru ilmu, ya. Adab dulu baru ilmu. Itulah yang mesti kita lakukan ketika kita mempelajari atau kita sebagai penuntut ilmu, sebagai siswa, sebagai murid, ya. Adab mesti lebih dulu, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kebanyakan daripada ulama-ulama terdahulu mendahulukan adab, ya. Kebanyakan daripada ulama-ulama terdahulu mendahulukan adab, baru dia memahami ilmu. Mempelajari adab 30 tahun, mempelajari ilmu 20 tahun. Lamaan mana itu? Mempelajari adab 30 tahun. Ya. Kadang coba kita lihat kelakuan kita ketika menghadapi orang yang beda pemahaman sama kita. Kebanyakan kita yang terlihat adalah watak keras, tidak mau mengalah, ya, menganggap pendapatnya hanya satu, tidak berbilang, ya, menganggap dirinya paling benar, orang lain salah, menyesatkan, menisbikan, ya. Waliyadzubillah. Padahal ulama-ulama kita sudah mengingatkan agar jangan meninggalkan pelajaran daripada adab atau akhlak. Barangkali kita lupa, ya. Kita asik belajar ilmu, tapi tidak mempelajari adab dan akhlak. Barangkali kita ingin cepat-cepat untuk menguasai ilmu yang lebih tinggi, atau mungkin niat kita sudah berubah. Belajarnya kita biar kita bisa dapat berdebat dengan orang lain. Betul ya? Insya Allah betul. Karena ini adalah kebanyakan daripada kita, termasuk saya khususnya. Allahu Akbar, merasa paling pintar, merasa paling benar, orang lain kecil, orang lain rendah. Padahal yang mesti kita lakukan, yang mesti kita kedepankan adalah adab, akhlak. Ya, itu sangat penting, adab dan akhlak. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy. Ia berkata, pelajari dahulu adab, baru selanjutnya kamu bisa memulai mempelajari ilmu. Ya, pelajari adab, baru kamu mempelajari
ilmu. Tuh, ya. Dalam riwayat lain, seorang Syekh Yusuf Al-Husaini yang mengatakan, dengan mempelajari adab terlebih dahulu, maka kamu akan mudah mempelajari suatu ilmu. Jadi adab kita mesti kita pakai dulu. Adab kita mesti baik dulu, baru kita dapat mempelajari suatu ilmu. Kalau enggak, sampai budek, enggak bisa mendapatkan, memahami ilmu yang mau kita pelajari tersebut. Ya. Kalau Ibnu Hanifah rahimahullah pernah mengatakan bahwa ia lebih menyukai mempelajari riwayat daripada para ulama, kisah-kisah daripada ulama, kisah dari para ulama, daripada dia mempelajari, memahami satu bab fikih. Dia lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama yang mempunyai adab, mempunyai akhlak, ada riwayatnya gitu. Dia lebih senang mempelajari itu daripada ia memahami satu bab fikih. Itu Ibnu Hanifah rahimahullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Ya, kata Rasulullah kan demikian. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Semoga Allah berikan kita akhlak, adab yang baik, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan baik hingga selamat dunia